Pemirsa, kembali lagi di program dari redaksi Kominfo Newsroom dan dapat kami sampaikan bahwa sejak awal Januari 2021 GPR TV ada di C-band satelit Telkom 4 frekuensi 3766 SB 21818 dan polarisasi horizontal, dan ada juga di Q-band di satelit C9 di frekuensi 11861 SB 45000 dan polarisasi horizontal. Jadi untuk Anda, silakan pindahi ulang parabolanya untuk mendapatkan informasi dari GPR TV. Dan pemirsa, untuk berita selanjutnya bahwa hari ini, Senin 8 Februari 2021, adalah hari pertama dilakukannya penyuntikan vaksin pada kalangan lanjut usia. Lantas kriteria apa saja yang berhak untuk mendapatkan suntikan vaksin tersebut? Bung Tomo, kira-kira seperti apa nih? Ya, makasih Mas Dimas dan pemirsa sekalian. Sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, kemudian Satgas Penanganan COVID, itu datanya ada angka kematian akibat COVID untuk lansia, ya kelompok lanjut usia, lansia itu sekitar 47,3%. Ya, ini berdasarkan data yang sudah disusun oleh Satgas Kemenkes bersama disatukan oleh KPCPEN, ya, Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, ini tentu sangat tinggi dengan angka 47,3%, maka harus dilakukan sangat hati-hati. Nah, sampai hari ini pun sebenarnya untuk kriteria lanjut usia untuk yang umum, ya, untuk yang vaksinasi umum masih dibahas, tapi yang untuk lansia tenaga kesehatan itu sudah selesai. Maksudnya selesai dalam arti sudah bisa disetujui per 11 Januari lalu, ya, sudah keluar emergency use authorization-nya dari Badan POM. Nah, ini sudah bisa dilaksanakan. Dan menurut laporan Kementerian Kesehatan, mulai esok, ya, tanggal 9 Februari, itu ada sekitar 11.600 tenaga kesehatan yang sudah mulai divaksinasi esok, ya, tanggal 9 Februari. Itu ada sekitar 1.600 orang tenaga kesehatan. Nah, ini sebelumnya kan aturan di vaksinasi COVID Indonesia ini hanya dibatasi di umur 18 tahun sampai 59 tahun. Ya. Kelompok lanjut usia itu kan 60 tahun ke atas, gitu kan. Nah, nakes kita itu sangat banyak populasinya, ya, nakes kita yang memang masih lanjut ya dokter, itu kan termasuk tenaga kesehatan. Itu yang sudah masih membuka praktek dan sebagainya, kemudian belum yang masih bekerja di tempat di rumah sakit dan kemudian fasilitas kesehatan lainnya. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah agar bisa divaksinasi lebih awal. Nah, untuk esok tanggal 9 Februari itu ada sekitar 11.600 nakes. Nah, soal kriteria tadi itu sangat screeningnya gitu, ya, sangat ketat. Jadi harus sangat hati-hati mengingat, ya, kita tahu kalau sudah lanjut usia meskipun tidak semua, ya, komorbidnya banyak gitu. Penyakit penyerta, mungkin ada yang sudah punya gejala macam-macam. Makanya ini sangat diperhatikan oleh pemerintah, screeningnya begitu ketat dan sangat hati-hati tanpa kompromi, ya. Ini jadi kalau memang yang sudah tidak memungkinkan, misalnya dia punya komorbid yang sangat jantung, misalnya yang sudah sangat akut, ya dia nggak boleh gitu, misalnya kayak gitu. Tapi aturan untuk nakes memang belum dipublish karena bukan untuk umum. Jadi nakes sudah ada aturan sendiri, mereka sudah punya screening sendiri dari Satgas COVID dan kemudian Kementerian Kesehatan. Nah, yang banyak diributkan oleh publik selama ini adalah merasa bahwa IUEA yang keluar dari BPOM ini adalah untuk umum. Nah, yang untuk umum masih dibahas, belum selesai. Jadi yang untuk lansia yang sekarang itu adalah yang diutamakan untuk nakes dahulu. Baik, jadi untuk yang lansianya adalah untuk para tenaga kesehatan, Bung Tomo, demikian ya, Bung Yama. Oke. Nah, untuk sebuah media massa dari luar negeri, dari asing, memberitakan bahwa Indonesia baru memasuki atau mendapatkan kekebalan komunitas setelah 10 tahun. Akan selama itu, Bung Jojo, 10 tahun. Ya, Bung Dimas, jadi agak viral memang kemarin itu, terutama di jaringan percakapan handphone, ya, di grup-grup WhatsApp. Ada sebuah grafis yang menyatakan dengan kecepatan vaksinasi seperti saat ini,
maka ada kemungkinan herd immunity di Indonesia, kekebalan komunal itu akan terbentuk sangat lama. Bisa 7 tahun, bisa bahkan sampai 10 tahun seperti Anda katakan tadi. Sementara di Amerika Serikat bisa dipacu lebih dari 1 juta dosis vaksin setiap harinya. Jadi ini kita tidak menganggapnya sebagai sebuah hal yang merendahkan, tapi ini juga kalau dibilang hoax, ini adalah sebuah prediksi berdasarkan data. Jadi kita ambil positifnya, bahwa ini jangan sampai membuat kita merasa terlena karena sudah ada euforia vaksinasi. Tetapi yang patut ditegaskan adalah jumlahnya harus lebih cepat dan kemudian penyerapannya ke masyarakat harus lebih cepat lagi untuk membentuk kekebalan di dalam tubuh personal maupun nanti secara komunal begitu. Jadi apa yang ada sekarang yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai televisi pemerintah adalah menyatakan agar jangan menolak vaksin, jangan ada isu-isu apapun. Di beberapa agama bahkan ada mengatakan ini haram, ini berkaitan dengan kelompok jahat, ini ada konspirasi global, segala macam. Kita hindarkan seperti itu. Karena kita pun tidak mau prediksi tadi terbukti. Harus menunggu 10 tahun sampai normal, itu kan lama sekali. Kalau anak-anak kita tidak sekolah secara face to face, secara luring lagi, kemudian ada pembatasan-pembatasan seperti ini. Bukan hanya masalah kesehatan, ekonomi pun kita juga bisa akan sangat turun. Minggu lalu sudah diumumkan bahwa sepanjang 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07%. Kita tentu ini tidak ingin terjadi lagi di 2021 dan seterusnya. Dan salah satu caranya adalah seperti yang terus kita naikkan di tagar GPR TV, vaksinasi nasional. Semoga masyarakat bisa terbuka, menerima, sudah ditegaskan bahwa ini adalah suci dan halal, jadi tidak ada problem lagi untuk menentang upaya vaksinasi ini, Bung Dimas. Dan tentu saja untuk sektor riset atau ilmu pengetahuan, untuk riset tadi juga harus didorong ya, supaya semakin banyak kuantitas dari vaksin yang ada untuk disuntikan demikian. Nah, baik, terima kasih Bung Jojo Raharjo dan Bung Untung Sutomo atas informasinya. Dan pemirsa, kalau bila Anda mempunyai saran, kritik atau masukan terhadap baik itu program maupun kualitas siaran dari GPR TV, jangan segan untuk mengirimkannya melalui WhatsApp di 0818 080, saya ulangi, 0818 180 dan 380. 0818 180 380. Atau email melalui gprtv@mail.kominfo.go.id. Saran, kritik, dan masukan Anda sangat berarti untuk kami dalam pengembangan program maupun kualitas siaran televisi GPR TV. Dan pemirsa, sekian untuk hari ini dan kita akan kembali lagi pada pekan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.